Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Mahmudubis dengan NIM 2120347. Baiklah, saya akan menjelaskan atau membuat sebuah video yang bertujuan untuk UAS bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil teks nomor 2. Kategori teman. Artinya, ambillah pena dan kertas, lalu coba tulis nama teman-temanmu semuanya, wahai pemuda, lalu sifatilah mereka dalam sebuah kategori, maka engkau akan menemukan di antara mereka bukanlah teman dan pengertian sesungguhnya, maka di antara mereka adalah teman yang selalu engkau temui setiap harinya, baik itu di dalam mobil ataupun dalam bus. Dia menyapa engkau, engkau pun menyapanya. Dan juga di antara mereka adalah teman kerja. Engkau melihat mejanya berada di sebelah meja kerja kamu. Maka apabila engkau menginginkan sifat teman yang terkumpul di dalamnya kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang memperbaiki seluruh perbuatan, maka tulislah nama-nama teman, sahabat, lalu masing-masing dari mereka, apakah ia baik pada dirinya sendiri atau tidak? Apakah ia peduli terhadap temannya atau malah tidak mementingkan keperluan siapapun kecuali dirinya sendiri? Apakah dia lemah lembut terhadap temannya atau malah menjengkelkan? Jika Anda sudah melakukannya, maka Anda melihat teman itu bermacam-macam. Pertama, engkau menemukan di antara mereka ada yang rajin berpuasa, sholat, memiliki karakteristik orang yang bertakwa, pakaiannya orang soleh, akan tetapi mereka melakukan ibdah tersebut kepada perantara dalam menggapai dunia dan mendapatkan harta, dan kamu mendapatkan hakikat dirinya berbeda dengan yang tampak dirinya. Jika engkau membuat perjanjian dengannya, maka dia mengkhianatimu, dan jika engkau bergaul dengannya, maka dia akan mengkhianatimu juga. Dan yang kedua, dan engkau akan menemukan di antara mereka ada yang seakan-akan jujur dalam bermuamalah. Seseorang yang memegang amanah tapi ia tidak berpuasa, tak pula salat, tidak ada padanya mencerminkan keagamaan kecuali namanya. Ia menghancurkan agamamu. Dan di antara mereka engkau dapati seorang yang baik, rajin beribadah, amanah, jujur dalam bermuamalah. Akan tetapi dia adalah orang yang sibuk dengan perkara syahwat. Tidak ada pembicaraannya melainkan wanita, maka ia mempengaruhimu dengan pengaruh yang buruk dari keinginan syahwatmu. Dan engkau akan temui dia yang baik hati dalam dirinya, jujur dalam bermuamalah, akan tetapi dia tidak memberikan manfaat kepada temannya dan tidak memberikan kebahagiaan kepada sahabatnya. Dan engkau temui juga yang melayani temannya dan membahagiakannya, akan tetapi dia tidak peduli dalam pelayanan dan kebahagiaan tersebut perkara agama, sehingga ia mengkhianati amanahmu karena temannya, maka ia memegang tanganmu sampai menyeretmu bersamanya ke neraka jahanam. Dan engkau juga menemui di antara mereka ada yang bodoh atau cabul. Dan engkau juga akan temui yang menemanimu hanya karena keturunanmu, kedudukanmu, dan dia menjadikanmu sebagai perhiasan dalam kesehariannya atau bekal untuk makan siangnya, maka engkau dianggapnya sebagai perhiasan yang menghiasi dindingnya belaka. Dan engkau juga menemui di antara mereka ada yang baik dan dalam dirinya, amanah dalam bermuamalah, jujur dalam perkataannya, bermanfaat untuk temannya, membahagiakan sahabatnya, maka menangkanlah dia. Kesimpulannya, sahabat itu ada 5. Ada sahabat yang seperti udara yang tidak kita bisa lepas darinya. Ada juga teman seperti makanan yang manusia tidak bisa hidup kecuali dengannya. Akan tetapi mungkin saja rasa makan tersebut tidak lezat atau mungkin sulit untuk dicerna. Ada juga teman yang seperti obat, pahit rasanya, akan tetapi terkadang dibutuhkan. Dan ada juga teman yang layaknya seperti khamar, lezat untuk diminum akan tetapi membahayakan kesehatan dan kehormatan. Dan ada juga teman yang seperti musibah. Adapun yang berarti seperti udara, maka ia bermanfaat bagi agamamu dan duniamu. Adapun yang seperti makanan, ia bermanfaat bagi dunia dan akhiratmu. Akan tetapi terkadang ia mengganggumu dengan kekerasannya dan tabiat buruknya. Adapun yang seperti obat, maka ialah adalah memaksamu, membutuhkannya. Engkau hanya ingin mendapatkan manfaat darinya, agamanya tidak engkau ridhoi, hartanya hanya ingin mendapatkan manfaat darinya.
Dan adapun teman seperti anggur, dialah yang memberikan kesenangan dan kelezatan kepada Anda, akan tetapi merusak perilaku dan agama. Adapun yang diibaratkan seperti musibah, maka ia tidak manfaat bagi dunia maupun agama, dan bergaul dengannya tidak membahagiakan, akan tetapi Anda harus berteman juga dengannya. Jadikanlah perkara agama itu ukuran, ridhonya Allah itu adalah timbangan. Maka siapa bermanfaat bagi agamamu, maka peganglah ia, bertemanlah ia, kecuali dia memungkinkan tidak bisa berteman dengannya. Siapa yang engkau tidak ridhoi dengannya, maka tinggalkanlah, kecuali engkau terpaksa untuk berteman dengannya. Maka pertemanan ini menjadi keharusan, dengan syarat tidak melewati batas-batas keharusan. Dan adapun orang tidak memberikan manfaat dalam agama dan duniamu, akan tetapi memberikanmu kesenangan, maka batasilah untuk menikmati keadaan demikian. Jangan sampai pertemanan ini melalaikan kewajibanmu dan tidak membawamu dalam dosa dan kesialan belaka. Selanjutnya, di dalam teks bahasa Arab tersebut terdapat kaidah-kaidah, beberapa kaidah. Pertama, ada fi'il mudhari' marfu'. Contohnya seperti tajma'u, yuslihu, yattakhidhu, tukadzibu, yufsidu. Ada juga fi'il mudhari' mansub. Contohnya antaktuba, antaj'ala, hatta yadkhulaka, antakuna, ayyutu'iyaha. Lanjut, ada fi'il mudhari' majzum. Namun yang dalam teks kedua tersebut saya tidak menemukan adanya fi'il mudhari' majzum. Selanjutnya ada isim mausul. Isim mausul seperti contoh pada kalimat ammal ladzi kal hawa. Terdapat huruf mausul atau isim mausul, yaitu alladzi. Lalu ada lalu ada namanya ammal ladzi kal ghada. Lalu wa ammal ladzi huwal khamru. Lalu wa ammal ladzi huwa kal bala. Lalu ammal ladzi la yadurruka fi dinika. Lalu selanjutnya ada isim marfu', yaitu contohnya pada teks huwa salihun, fasahibun, sadiqun, al-insanun, wa yunallikul naf'u minhu. Lalu ada selanjutnya isim mansub, pada kalimat atau pada kata dalam teks khuz qaliman, yuslihul a'mala, la yanfa'u sadiqan, la yus'idu sahiban, an takuna muttarran. Isim majrur. Pada kalimat ada kata-kata al-tahqiqi, man raghbatika yubali fi khidmatihi kal hawai yufiduka fi dinika. Lalu ada fi'il sahih, khuz, lalu aradta, lalu ada ziya, ada yudkhiluka, ada yus'idu. Lalu ada fi'il mu'tal, ra'aita, tumashi, asal katanya masya, lalu yufiduka, wajadta, yuriduka. Lalu yang terakhir zaraf. Ada zaraf makan dan ada zaraf zaman. Pertama ada zaraf zaman, yaitu adalah al-yaum atau kull yaum. Lalu ada ahyanan. Lalu ada zaraf makan yang saya temukan bijanabi, amamuka, baina, inda. Mungkin itu yang saya dapatkan dari teks bahasa Arab tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.